Sementara itu pemirsa, warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada masyarakat. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik 5 unit rumah milik warga yang di Pecelang Talo ludes terbakar. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka bahu-membahu dengan petugas Damkar Makassar untuk memadamkan api. Dari keterangan Kadis Damkar Kota Makassar, awalnya warga hanya melihat asap tebal disertai kobaran api yang muncul dari salah satu rumah panggung milik warga. Tak lama berselang, api membesar dan menjalar hingga menghanguskan 4 rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 15 menit kemudian setelah belasan unit mobil Damkar Makassar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, hingga Senin malam api kebakaran sumur minyak di Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk menyelidiki kebakaran tersebut. Hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Bupati Blora dan Forkopimda meninjau langsung lokasi terbakarnya sumur minyak rakyat ilegal. Bupati menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal ini. Bupati Blora, Arif Rohman, datang ke rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Lahannya ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini seluruh masyarakat yang belum legal. Oleh karena saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk
mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Nah, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, 52 orang pendaki mengalami hipotermia saat merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Kareng, Goa, Sulawesi Selatan. Satu pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawah Kareng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Kareng. Selain satu orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Kareng. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Gunung Barea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawah Kareng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu udara di puncak Gunung Bawah Kareng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Unjuk rasa yang digelar ratusan kelompok tani di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa menuntut perusahaan mengembalikan tanah yang diserobot. Kericuhan terjadi saat ratusan kelompok tani dari warga Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang perusahaan PT Padasa 6 Utama. Polisi sempat terlibat aksi saling dorong dengan pendemo saat sejumlah massa ingin berorasi di jalan lintas Sumatera. Massa menuntut perusahaan untuk mengembalikan hak tanah mereka yang diduga diserobot oleh perusahaan. Pasalnya, tanah yang diserobot memiliki alas hak sertifikat kepemilikan dari BPN. Tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Padasa. Ya, artinya hari ini masyarakat kelompok tani punya data. Datanya di mana? HGU PT Padasa itu 5.700 sekian. Dan tanaman mereka adalah tahun 2009. Ada tanaman tahun 2000 ke atas, tahun 2020. Berarti itu di luar dari HGU. Warga meminta pemerintah Kabupaten Asahan membantu penyelesaian sengketa tanah tersebut. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, warga akan terus melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Roy Suryo, Rismona Siholan Sianipar, dan Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Dari sikap kita, yang paling penting diajar oleh Ki Semar ini, kepada Semar ini, kepada Gareng, Petruk, dan Babon. Sebelumnya, pemirsa, peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara
yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya, isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu. Loh, kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang. Ya, pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy memastikan akan datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Trijulianti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait kasus korupsi. Pemirsa, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus. Setnov dinyatakan bebas bersyarat setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Seto pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah melaksanakan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat dan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020.
Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto di Korting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah, dia tetap bersalah. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tahun 2017 lalu kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik karena politikus ini banyak melakukan kebohongan dan penuh drama, mulai dari kecelakaan hingga mengaku sakit keras. Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013. Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja. Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit.
Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 8 tahun kemudian, berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin, 16 Agustus 2025, setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di seluruh penjuru Nusantara merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 dengan berbagai cara. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur, mereka menggelar lomba gelidingan, sebuah tradisi unik yang jarang ditemui di tempat lain. Ya, inilah gelindingan yang diperlombakan warga dalam merayakan Hari Kemerdekaan 17-an di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gelindingan merupakan alat mengangkut rumput petani untuk pakan ternak di jalan menurun wilayah dataran tinggi tanpa BBM. Gelindingan yang terbuat dari kayu dan bambu ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan roda yang terbuat dari ban bekas. Sebanyak 39 peserta dari desa setempat ambil bagian, salah satunya peserta wajib memakai helm pengaman untuk keselamatan. Untuk rutenya sejauh 500 meter dengan jalan menurun di wilayah lereng Gunung Bromo. Kami pemuda melaksanakan kegiatan ini supaya gelindingan alat transportasi warisan dari leluhur itu tidak hilang. Maka kami mengadakan event gelinding ini. Diharapkan rencananya pada HUT RI tahun depan digelar lebih ramai dengan para peserta yang lebih banyak. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemeriahan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tidak hanya ada di Istana Merdeka Jakarta. Di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan warga desa melakukan upacara bendera ala-ala Istana Merdeka Jakarta. Inilah suasana upacara bendera merah putih yang dilakukan ratusan warga desa Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo. Meski dilakukan di lapangan desa, pelaksanaan upacara bak di Istana Merdeka. Pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera diambil dari pemuda Karang Taruna setempat. Dan peserta upacaranya sendiri berpakaian adat daerah. Sementara di penutupan upacara digelar pertunjukan unjuk kebolehan pendekar silat dalam memecahkan batu bata dan genting dengan menggunakan perut dan kepala. Seperti pelaksanaan di Istana Merdeka, sejumlah tamu undangan dan warga desa berjoget di depan lapangan upacara. Sangat seru sekali ya Mas ya, soalnya apa? Ini tingkat desa, tapi dimeriahkan kayak tingkat istana ini. Baru pertama kali ini. Kemarin itu kan rencananya kita cuman upacara bendera gitu aja, tapi karena antusiasnya masyarakat, dukungan dari warga, sekalian Pak kita ikutkan semua warga desa Kedensari berpartisipasi ikut melaksanakan biar kegiatan ini terlaksana dengan sukses dan bagus. Paskibnya itu kan dari Karang Taruna atau pemuda-pemudi yang ada di Desa Kedensari.
Warga berharap agar bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di antara sesama warga desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan pecah saat melihat sang ayah terbujur kaku di rumahnya. Kabar duka datang saat pengukuhan Paskibra. Isak tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintang Nihuta, Kevin Selaban, pecah saat melihat jenazah sang ayah yang sudah terbujur kaku. Sang ayah tutup usia pada umur 59 tahun akibat sakit yang dideritanya. Kevin datang ditemani oleh rekan-rekan paskibranya. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkan, karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Sebelumnya, kabar duka datang saat Kevin baru selesai pengukuhan Paskibra 2 hari sebelum upacara kemerdekaan. Di tengah duka yang ia alami, Kevin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Paskibra yang berjumlah 46 orang. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar Gurih mantap. Pemirsa, mobil mewah mengalami kecelakaan di tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa yang terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian tol sedang sepi sehingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka serius, namun mobil mewahnya mengalami kerusakan. Sementara itu, viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua KPK mengungkap akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Jadi seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Sementara itu pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jamaah haji reguler. Akibat pembagian yang merata itu, antrian jamaah haji reguler akan semakin lama. Berawal dari tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qaumas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%. Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Khalil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Israel pro-Palestina kembali menggelar demo di Tel Aviv. Aksi demonstrasi berjalan ricuh dikarenakan tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ribuan warga Israel pro-Palestina bentrok dengan polisi Israel. 10 orang di antara peserta demo ditahan. Sebelumnya mereka berunjuk rasa di Tel Aviv, Israel. Mereka menuntut beberapa poin, diantaranya adalah hentikan serangan ke Palestina, laksanakan gencatan senjata, dan bebaskan sandera ke keluarga mereka dengan selamat. Diakui dari pihak pendemo, jumlah peserta demo hampir 500.000 orang.
Mereka akan terus menyuarakan aspirasi mereka agar Israel bisa keluar dari kawasan Gaza. Sementara itu, aksi pembunuhan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza sungguh kejam. Tentara Israel tak segan-segan menembaki serta membombardir warga meski warga berada di tenda pengungsian. Kejam aksi tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sebuah video memperlihatkan 3 orang anak yang sedang mengambil minuman tidak jauh dari tenda-tenda pengungsian. Setelah anak-anak tersebut berhasil membawa air, dengan kejam tentara Israel menembaki anak-anak tersebut sehingga salah satu dari anak tersebut terkena percikan peluru. Meski demikian, belum bisa dikonfirmasi atas kejadian itu. Sementara hal serupa juga terjadi di Gaza, Palestina. 3 pemuda yang sedang membawa korban penembakan tentara Israel menuju tempat aman juga diserang tentara Israel. Serangan dengan bom tersebut membuat kedua pemuda tersebut diduga meninggal dunia, sementara 1 orang terlihat masih hidup dan berusaha mencari perlindungan. Hingga kini Israel terus melancarkan serangannya yang menyasar kepada warga sipil dengan dalih memberantas teroris. Pemirsa, seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi militer Brigade Al-Quds. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds, sayap militer kelompok perlawanan Palestina Jihad Islam, merilis video yang menunjukkan sisa-sisa kendaraan militer Israel yang hancur usai terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds meledakkan ladang ranjau dan bom yang sebelumnya ditanam di kendaraan Israel yang telah maju ke wilayah timur Gaza. Tak kurang dari 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi tersebut. Reruntuhan kendaraan militer berserakan di sepanjang jalan raya. Beberapa terbalik, yang lainnya hancur berkeping-keping. Serangan ke Gaza Timur sebagai pukulan telak bagi militer Israel. Brigade Al-Quds mengklaim beberapa operasi terekam kamera pengawas khusus, namun yang lainnya tidak terdokumentasi karena kurangnya akses ke lokasi-lokasi tertentu. Sementara itu, Israel kembali meluncurkan rudalnya ke kelompok Houthi di Yaman. Sebuah lokasi pembangkit listrik di Yaman dibom tentara Zionis Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sebuah pembangkit listrik Haziz di distrik Sanhan, Sana'ah bagian selatan Yaman dibom tentara Israel. Dari media setempat melaporkan bahwa pengeboman bertujuan menyerang pasukan Houthi. Operasi ini diklaim karena merespon serangan misil drone yang diterima Israel beberapa kali di Houthi ke Israel. Penyerangan ini diakui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, חיילי צה"ל תקפו בזיתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה, וחיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש, הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש, בהתאם להסכם הפסקת האש. ולפי ההסכם הזה אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה. Tentara Israel saat ini masih mempersiapkan diri menyerang pasukan Hizbullah dan Hamas.
Mirisnya, objek-objek vital dan masyarakat sipil menjadi sasaran mereka mengatasnamakan memberantas teroris.